Maestro akan menemani Anda dengan kisah seorang sport fotografi senior kebanggaan Indonesia yang memiliki segudang prestasi beserta karya masterpiece-nya. Masa kecil gue tinggal di Gang Nari, tempatnya di Salemba, Jakarta Pusat. Gue dari 5 saudara. Profesi bapak gue sebagai orang biasa-biasa aja. Dia sebagai supir oplet. Terus ibu gue sebagai ibu rumah tangga. Dan kebetulan ya pendidikan kita keluarga biasa-biasa aja. Bokap gue dan nyokap gue syukur alhamdulillah memberi kebebasan gitu kan. Tapi orang tua gue pesan, semua hidup perlu kebebasan, tapi yang paling penting disertai tanggung jawab. Itu doang sih. Udah. Gue waktu itu kecil cita-cita gue cuma satu, muluk-muluk kerja karena hobi. Selesai. Awalnya berkecimpung dalam seni teater. Tak diduga karirnya melejit roket di dunia fotografi. Mengabadikan momen-momen berharga dari aksi tiap atlet adalah profesinya. Memotret adalah hobi. Ia kini menjadi seorang sport photographer. Diajarkan bertanggung jawab dalam hal apapun oleh orang tuanya. Membuat Chandra memiliki tanggung jawab pula dalam hobi yang ditekuninya dan kini menjadi profesi yang diembannya. Nah, cerita suka fotografi ini unik gitu. Gue suka fotografi awalnya dari teater. Nah kebetulan kita akhirnya makin dalam, akhirnya kita bermentas di suatu gedung kesenian yang megah dan hebat. Nah awal titik ketemu fotografi di situ tuh. Pada saat gue mentas di salah satu gedung kesenian terbesar di Indonesia, gitu. Setelah itu gue melihat dokumentasi foto gue lagi saat manggung. Keren banget foto ini pada saat keren. Nah sejak itulah gue suka dengan fotografi. Dari teater gue suka dengan fotografi. Gue pertama belajar otodidak. Ya, gue belajar sendiri. Buku-buku gitu kan. Nah dulu ada buku satu tuh. Mat Kodak. Nah itu buat gue. Buku Mat Kodak itu sangat-sangat membantu banget di kalangan generasi gue. Itu salah satu buku pemandu gue untuk bisa belajar fotografi. Nah selebih gue berimprovisasi. Nah kebetulan ada satu kawan punya kamera yang nggak kepake gitu kan, gue coba untuk minta izin boleh gue pinjem nggak gitu kan. Lagi itu kameranya Ricoh KR5 lensa 35 mili dan pada saat itu light meter mati gitu kan. Jadi paling banter bagaimana supaya cahaya itu bagus gitu kan dengan nggak ada light meter. Akhirnya kebetulan tuh ada edukasi buku di Mat Kodak itu, kalau setiap beli film tuh ada petunjuk. Kalau misalnya matahari sekian, F-nya sekian sampai sekian. Nah, dari situlah mulai gue feeling-feeling gitu kan. Pada saat itu kamera yang gue pinjam itu nggak ada light meter. Foto pertama kali kita biasa lah orang-orang gitu kan, atau people gitu kan, atau kehidupan sehari-hari. Sesederhana pun gue motret pertama dari orang terdekat gue, orang tua bokap gue gitu kan, atau selebih tetangga gue. Nah itulah salah satu objek gue gitu kan. Pertama kali belajar fotografi, objek gue sekitar rumah aja gitu kan. Nah orang tua gue pernah pesan, lo bekerja harus punya kebebasan tapi sertai dan tanggung jawab gitu kan. Nah, mungkin tanggung jawab gitu, biarpun apapun lo berkarya, kalau ada tanggung jawab buat bapak gue katanya itu tanggung jawab lo harus lo pertahanin gitu kan. Nah tanggung jawab sampai di mana lo menekuni hobi lo bisa jadi profesi. Akhirnya gini, setelah punya pinjaman kamera dari teman, kebetulan gue tuh banyak kesenangan, hobis gue banyak gitu kan, olahraga, teater gitu kan. Akhirnya olahraga tuh pada saat SMP gitu kan, teater juga mulai SMP, olahraga tuh SMP. Nah kebetulan gue di olahraga juga cukup berprestasi gitu kan, khususnya di cabang taekwondo. Nah kebetulan gue pernah jadi juara cabang, juara daerah, juara kejurnas, dan pernah ikut yang namanya SEA Games waktu Filipina. Nanti gue pernah tinggal di Century Park tuh selama 2 tahunan lah di sana. Nah sejak itu prestasi gue di bidang yang lain juga menonjol gitu kan. Nah jadi itu kenapa gue bisa tinggal di situ di Century Park Hotel selama 2 tahun kurang lebih. Lagi itu gue dipanggil
untuk pemusatan pelatnas taekwondo nasional di Century Park. Nah sejak itu gue berkembang di prestasi yang berbeda atau di hobi yang berbeda di olahraga. Nah dari situ berkembang di taekwondo dan akhirnya gue memutuskan untuk mengambil satu hobi yang jadi profesi gue, yaitu fotografi. Nah kebetulan secara finansial di olahraga lumayan untuk bisa memodifikasi kamera yang aturan beli, minjam, akhirnya kita beli juga. Pertama kali kamera yang gue beli dari kocek gue sendiri adalah Olympus OM1M. Nah sejak itulah makin explore, karena gue memahami bahwa ini kamera gue, mau gue apain terserah gue, saya nggak punya batasan untuk mengeksplor sesuatu. Nah akhirnya kamera dari temen gue pinjam, gue balikin. Sehingga ceritanya seperti itu, bahwa pemikiran kalau punya sendiri lebih enak. Terjun ke profesional tuh bukan hal yang gampang ya, bukan seperti kita ngebalikin telapak tangan. Gue banyak referensi yang gue kagumi, dan akhirnya benang merahnya adalah menjadi orang bijak adalah lo harus menghargai proses. Orang yang bijak adalah mereka bisa menghargai sebuah proses. Nah, proses itu yang gue jalanin terus, akhirnya dengan sesuatu eksplorasi, membuat sesuatu karya, dan akhirnya banyak orang melihat. Gue juga nggak sadar kalau itu bisa dikatakan profesional pada saat menjadi fotografer komersil. Apa yang gue lakukan niatnya berkarya. Wah, sangat variatif sebenarnya. Tapi yang jelas buat saya sendiri itu cukup gitu loh, sangat cukup gitu kan. Dan buat saya tuh berprofesi fotografer komersil pada saat itu sangat dihargai banget. Karena apa? Menjadi fotografer tuh pada saat itu nggak gampang. Pertama ada alat yang mahal banget. Kebetulan teman-teman saya kebanyakan orang kaya gitu kan. Saya sendiri yang sebenarnya anak kampung, bapaknya cuma supir, tapi cuma punya tekad bahwa gue mau kerja karena hobi gitu aja. Dan akhirnya karena gue fokus, kuncinya apa? Teorinya apapun, selama itu konsisten, itulah kunci utama untuk bisa menjadi sesuatu yang apa yang gue inginin gitu. Gue memang bodoh gitu, tapi gue punya kerja dan akhirnya gue jadi pinter gitu. Akhirnya mendapatlah sesuatu pekerjaan yang dihargai sama orang, yang diakui di dunia fotografi. Fokus dan konsisten pada profesi adalah kunci meraih tiap karya masterpiece-nya. Mengalir dan menghargai proses dalam pencapaian karirnya adalah hal yang diutamakan dalam menjalani kehidupan seorang Chandra Mohamin. Chandra Mohamin mengawali karir sebagai fotografer profesional di sebuah unit olahraga di Indonesia. Neil Lever adalah panutan dan juga motivator bagi Chandra Mohamin di bidang sport fotografi. Pertama kali di profesional yang tetapnya adalah di Tablet Pula tahun 94. Pada saat itu gue senang banget bisa kerja di salah satu media olahraga terbesar di Indonesia. Pada saat saya bekerja di situ all out, jadi saya harus bereksplorasi di dunia olahraga. Akhirnya saya ingin membuat satu yang beda di olahraga, dan akhirnya alhamdulillah di mata orang berhasil saya menciptakan sesuatu yang sedikit beda di olahraga. Dalam tanda kutip ya, saya udah punya referensi pada saat itu. Ada salah satu fotografer sport fotografi ya, namanya Neil Lever. Dia adalah fotografer sport di salah satu media olahraga di Amerika. Itu kalau mau lihat kualitasnya sangat luar biasa, dan foto-fotonya melegenda. Nah itu salah satu bagian orang yang menjadi referensi saya di dunia fotografi olahraga. Nah kebetulan gue banyak belajar teman gue yang udah usaha duluan. Temen gue pernah bilang, kalau mau usaha itu udah harus lo fokus dalam 80%. Jadi lo gak kemana-mana, 20%-nya lo keluar untuk kembangin yang 80%. Nah gue ikutin itu. Selama 2012 sampai sekarang, sempat 4 tahun kontrak. Jadi gue fokus di situ. Ternyata temen gue bener bilang, selama lo fokus menangin sesuatu tuh pasti lo jadi sesuatu, biarpun nggak banyak amat gitu kan. Sangat dianjurkan seorang fotografer harus punya wawasan lebih, bukan sekedar fotografer doang. Nah salah satu adalah lo harus banyak belajar baca gitu kan. Ya baca itu entah itu apa kesukaan lo, mengarah kemana.
Intinya pasti ujung-ujungnya mendukung dengan fotografi bacanya. Menjadi fotografer tuh bukan sekedar passionnya doang, kelihatannya doang, tapi di kepala kita harus isi kita dengan satu pengetahuan. Banyak kan informasi yang ada gitu kan. Nah dari informasi pasti lo bisa mempermudahkan untuk menuju lo sendiri gitu kan. Gue nggak punya tantangan besar gitu kan. Gue ingin bercita-cita membuat sesuatu yang bisa bermanfaat orang lain gitu loh. Underdog aja, mau jadi fotografer top syukur, nggak mau jadi fotografer top nggak apa-apa gitu kan. Nah intinya gini, gue di olahraga gitu kan. Bikin sesuatu dari luar olahraga. Misalnya gue pernah bikin pameran di publik areal atau di perkampungan sebanyak 50 gambar. Di tahun 90 gue bikin pameran di publik areal. Gue bikin, teman-teman pada yang respect. Nah akhirnya nggak tahu karena kita berkaya dengan baik gitu kan. Pameran itu berlanjut ke kebudayaan Prancis di tahun 2000. Dari situlah teman-teman makin ke-publish, makin lebar wawasannya gitu kan. Tadi di perkampungan, sekarang di ruko nih, di toko lebar gitu kan. Nah akhirnya dari situlah. Nah menjadi fotografer adalah lo konsisten aja. Yang namanya pujian, yang namanya sesuatu yang lebih, itu buat gua bonus gitu kan. Dan akhirnya lo jadi humble, dan gua kembali diri gua sendiri. Kalau gua di olahraga itu sangat banyak banget alat-alatnya gitu kan. Mungkin kalau misalnya gue keluar kota atau keluar negeri, peralatannya lebih banyak ya daripada pakaian. Jadi selalu gue dalam satu tas itu ada 2 lensa. Lensa 400 mili, 300 mili, 70-200, 16-35, ya, sama lensa 24-70, kamera 3. Bahwa kadang-kadang kita nggak ngarepin cuci film di satu daerah atau di luar negeri, kadang-kadang tutup gitu kan. Kita bawa checking bag. Suatu waktu kita cuci sendiri itu, cuci film sendiri. Nah, filmnya juga kita banyak, variatif. Kalau kita keluar kota atau keluar negeri, kita bawa film kurang lebih 500 roll. Angka asalnya 400, 800, sampai 1100. Jadi selalu tuh peralatannya lebih banyak daripada pakaian kita gitu kan. Potret gol Widodo Cebutro pada Piala Asia di tahun 1998 adalah karyanya yang diakui oleh dunia dan menjadi saksi sejarah Indonesia memasuki perempat final Piala Asia. Kurangnya dukungan pada sosial media bagi para sport fotografer Indonesia, menurutnya adalah hal yang menjadikan sport fotografer tidak bergenerasi. Nah, yang berkesan banget, gue bangga sebagai orang Indonesia pada saat itu di Piala Asia. Dulu Indonesia, sepak bola Indonesia tuh masuk perempat final di Piala Asia. Nah, pada saat itu salah satu striker Indonesia nama Widodo Ciputro tendang salto. Nah, gue dapat gambar itu. Gambar itu yang mewakili di Indonesia untuk bahwa golnya Widodo itu benar-benar the best pada saat itu. Gol terbaik di Piala Asia. Dan itu selalu diputar di TV ESPN. Gol Widodo itu gol terbaik di sepanjang Piala Asia di tahun 98. Kepuasannya adalah kalau olahraga di Indonesia seimbang, prestasi bagus, gue akan punya kepuasan untuk mengeksplor gitu kan. Selama atletnya bagus, pasti gue otomatis akan ngebawa dan mengeksplor tentang atlet Indonesia yang berprestasi. Di mata gue, sport fotografi generasinya sangat kurang ya. Ada berapa orang lah yang sangat menonjol. Tapi sayangnya mereka tidak difokuskan di dunia sport. Harapan saya supaya setiap media mempercayakan satu bidang di bagian sport aja. Nah mungkin itu bisa menjadi generasi baru gitu. Jadi seorang fotografer itu dulu gitu kan, analog gitu kan, itu kita bergelar selesai memotret, banyak pekerjaan. Setelah kita memotret, kita itu nyuci film. Nyuci film itu kita langsung pilih lewat pakai loop, kaca pembesar. Habis kita pilih coret-coret, kita cetak. Kalau di luar negeri, kita scan, cetak pakai telefoto. Proses sangat banyak gitu kan. Jadi zaman sekarang sangat dipermudahkan gitu kan. Saya dulu waktu zaman digital, anak-anak muda kalah sama saya. Pengalaman memotret lebih banyak, terus dapat teknologi yang sangat dipermudahkan, dan akhirnya lebih cepat 3 kali lipat dari yang biasanya gitu. Kalau buat gue, untuk meng-cover dunia olahraga sport di media sosial di Indonesia tuh tentang cover olahraga sangat kurang buat gue. Karena yang pasti yang diliput adalah olahraga internasional, khususnya sepak bola. Karena sepak bola itu ukurannya olahraga masyarakat atau olahraga, iyalah
Misalkan olahraga tinju, apa basket atau pingpong, itu bukan olahraga idaman lah gitu kan. Motor yang paling gue suka adalah cabang atletik. Karena cabang atletik itu adalah basic dari semua olahraga. Lo mau lihat kekuatan, kecepatan, ketepatan waktu, di situ. Yang kedua adalah bela diri, dan ketiga ada olahraga sepeda. Minat para penikmat fotografi lebih cenderung ke olahraga internasional adalah hal yang disayangkan. Hingga kini, sport fotografer Indonesia tidak memiliki generasi baru. Chandra Mohamed telah menjadi seorang fotografer profesional yang membuatnya kini merasa harus membagi setiap ilmu fotografi yang dimilikinya. Sebenarnya kalau di tahapan jadi fotografer komersil dan akhirnya mereka bisa menjadi fotografer senior, alangkah baiknya seorang fotografer yang punya pengalaman banyak bisa berbagi. Ya intinya pandai mencari dan juga pandai berbagi. Karena buat gue, selama gue berbagi sama orang tentang fotografi, ternyata ilmu gue nggak terusnya gitu kan. Selalu berkembang dan berkembang. Dan akhirnya itu ada cenderung sendiri ke karya gue sendiri. Banyak orang bilang di zaman gitu tuh orderan makin dikit gitu kan, atau makin murah kan. Tapi intinya bisa menjadi harga standar. Paling banter kalau gue udah tua, gue harus terus modif karya gue, dan akhirnya disitulah ada nilai. Di satu sisi juga kita harus tetap belajar, tetap mengeksplor sesuatu harus kita buat, bukan sekedar kita harus menanggapin komersil doang, tapi seenggaknya idealisme itu tetap kita asah, dan akhirnya idealisme itu bisa jadi portfolio untuk mengajukan sesuatu sifatnya lebih komersil, kurang lebih gitu. Menjadi seorang fotografer harus memiliki proses yang benar. Bukan hanya melatih basic fotografi, tapi harus banyak mencari referensi dari manapun. Ditambah kini, untuk mendapatkan berbagai macam informasi sangatlah mudah. Tidak adanya wadah bagi sport fotografer untuk bekerja di media adalah hal yang mematikan sport fotografi di Indonesia. Satu-satunya wadah adalah komunitas. Di dalam komunitas, para fotografer bisa memamerkan karyanya dan bisa mendapatkan apresiasi penuh pada masterpiece-nya. Dunia fotografi dulu dan kini tentu berbeda. Dulu seorang fotografer bekerja berdasarkan hasrat dalam dirinya. Kini fotografer berkarya hanya sebatas hobi. Nah, untuk teman-teman pemula, jangan pernah ingin cepat-cepat berkembang gitu kan. Tapi lewatilah sebuah proses yang benar. Di satu sisi ya, betulin juga tentang basic fotografi, karena semua dari hal yang sederhana itu kan jadi menarik gitu buat saya. Terus jangan merasa lebih pintar, paling banter, terus tambahin referensi-referensi yang ada sekarang ini, apalagi referensi sekarang lebih gampang didapat lewat internet. Kalau zaman dulu tidak, kita harus membeli buku gitu kan, atau membeli sesuatu yang bisa mendukung karya kita. Pendidikan fotografi di Indonesia ini khususnya udah bagus, tapi nggak ada mewadahi untuk mereka bisa menjadi standar fotografer yang keren atau layak untuk bisa kerja di media. Itu belum ada gitu kan. Tapi intinya gini, bahwa fotografi itu belajarnya harus murah gitu, tapi dibayar harus mahal. Mahal itu dalam arti kata semua fotografer gitu kan punya equipment yang mahal. Paling banter seimbang lah dengan equipment bayarannya. Terus satu sisi saya nggak pernah takut kehilangan rezeki gitu kan. Kalau mereka nggak cocok, saya nggak ambil, nggak pernah saya paksakan gitu kan. Intinya saya tahu diri gitu kan. Kalau memang itu nggak cocok, saya nggak akan pernah paksain untuk bisa jalan. Saya selama 4 tahun itu coba untuk tidak motret di tahun 2012 gitu kan. Sampai 4 tahun ke depan, saya nggak menerima order motret, tapi memang saya bersikap emas, tiba-tiba ada aja gitu kerjaan. Saya bisa ke luar negeri. Ini bulan kemarin saya ke luar negeri, ke Belanda dalam sebulan gitu, untuk mengcover tentang sebuah film layar lebar di Indonesia gitu kan, buat satu dokumenter atau BTS-nya, behind the scene-nya. Mencari komunitas sangat penting gitu, sangat penting
bahwa komunitas itu adalah sebuah pengakuan teman-teman menjadi fotografer dari teman, wah karya lo menarik, dan akhirnya ada satu diskusi yang menarik dan akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang lebih sekedar cuman belajar gitu kan. Jangan pernah menutup yang namanya ilmu fotografi apapun. Suatu-suatu kalau Anda bicara tentang komersil, semua idealisme dilupakan gitu kan. Harga proporsional, ya karyanya harus profesional, bayarnya harus profesional gitu kan. Tanggung jawab harus profesional gitu kan. Hasil harus profesional kan. Komitmen juga harus profesional gitu kan. Jadi buat saya tuh profesionalisme harus itu, punya komitmen gitu kan. Mentang-mentang dibayar kecil, jangan pernah hasil karyanya kecil gitu. Harus bisa lebih bagus. Wah, mungkin dulu sama sekarang bedanya 1:10 kali ya. Lebih banyak sekarang. Arahnya udah profesi sih sebenarnya zaman sekarang. Arahnya hobis gitu kan. Ya hobis itu intinya mereka memang punya pekerjaan tetap tapi punya hobi di luar dari pekerjaan tetap, yaitu motret gitu kan. Buat saya tuh nggak ada salahnya gitu kan. Nah terkadang-kadang itu menjadi saingan buat teman-teman di fotografer gitu misalnya. Tapi jangan pernah takut, ya kan? Selama lo punya kualitas jangan pernah takut lah. Sosok fotografer itu zaman dulu itu bekerja karena passion ya, karena hasrat gitu kan. Jadi dari stylistnya dapat, dari karyanya dapat gitu kan. Dan seirama gitu kan. Dan kenapa saya bilang seirama? Mereka mencari referensi sangat susah pada saat menjadi fotografer. Pertama referensi, kedua juga equipment yang sangat mahal gitu kan. Kalau dibanding zaman sekarang, mungkin zaman dulu 1:10 lah. Gitu. Di fotografi, khususnya di dokumenter, di jurnalistik, ada sebuah kejujuran. Di fotografi fashion pun ada kejujuran. Ada eksplorasi yang sangat tinggi gitu, dan akhirnya buat gue fotografi adalah nilai seni gitu kan, yang memang diukur bukan sekedar bisa doang. Di dunia fotografi sebenarnya gak ada batasan ya, gue selalu belajar tanpa batas gitu kan, dan siapapun gurunya mau muda mau coba selama itu punya pemikiran luar biasa, I will follow you lah, mengalir aja apa adanya dan selalu berkarya. Kalau bisa sih saran fotografer yang baik adalah bukan sekedar ikut-ikutan, itu adalah panggilan jiwa atau passion lo, itu akan lebih menarik. Dan jangan pernah hanya sekedar fotografi doang belajarnya, tapi lo harus baca tentang artikel orang atau membuat sesuatu yang di luar dari fotografi. Gue dari baca itu lo akan mereferensikan dari teks bisa jadi visual, itu yang sulit untuk bisa menerapkan itu. Jadi intinya fotonya itu akan ada storytellingnya, bukan sekedar bagus doang. Ada sesuatu yang lo akan ungkapin di dalam gambar itu. Konsisten, fokus, dan bertanggung jawab adalah kunci menjadi seorang fotografer dengan melahirkan karya masterpiece.